Melanjutkan untuk pembahasan soal nomor 21. Di sini kita memiliki larutan penyangga fosfat. Adalah larutan penyangga netral dengan pH kisaran 7. Nah, ini kisaran pH 7-nya ini adalah yang akan diminta dalam soal. Jadi kita akan membuat larutan penyangga fosfat dengan pH 7. Dibuat dengan menggunakan monosodium fosfat. Jadi H2PO4 dan basa konjugasinya yaitu Na2HPO4. Jadi buffer yang akan kita pakai adalah buffer dengan komponen yaitu H2PO4 min sebagai asamnya. Dapat dari mana? Dapat dari NaH2PO4 ya. Dengan basa konjugasinya yaitu HPO4 2- yaitu dari Na2HPO4. Nah, kedua komponen ini yang hanya lebih banyak dia akan menjadi asam, yang hanya lebih sedikit akan menjadi basa konjugasi. Ini adalah cara yang mudah untuk melihat mana yang merupakan komponen asam atau basanya. Ya, komponen asam dengan H yang lebih banyak 1, komponen basa konjugasi adalah yang hanya lebih sedikit 1. Kemudian kita tahu bahwa untuk menjadi buffer dengan pH yaitu 7, maka rumusnya H+ kita harus menggunakan nilai Ka, yaitu asamnya di atas dan basa konjugasinya kita letakkan sebagai penyebut, pembilang per penyebut ya. Yang menjadi permasalahan kita memiliki 3 buah nilai Ka. Ada nilai Ka1, Ka2 dan Ka3. Bagaimana cara memilih nilai Ka-nya? Ada 2 cara melihat. Yang pertama, cara melihatnya adalah menggunakan konsep dari Ka. Ka sendiri, Ka1 sendiri itu adalah ketika asam fosfat melepas 1 buah ion H+-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai nilai dari Ka1. Sedangkan H2PO4- masih mengandung ion hidrogen, sehingga H2PO4- masih bisa melepaskan 1 H+-nya menjadi HPO4 2-. Ini akan menjadi nilai Ka2. Seperti itu. Kemudian HPO4 2- di sini dia akan menjadi H+ ditambah dengan PO4 3-. Ini adalah nilai dari Ka3. Seperti itu. Dan karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, komponen yang kita butuhkan menurut dari bacaan adalah H2PO4- dan HPO4 2-. Sehingga yang kita gunakan itu adalah nilai dari K2. Ini adalah cara pertama, cara yang paling tepat seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah kita sebisa mungkin menggunakan buffer, memilih buffer adalah dekat dengan nilai Ka-nya. Jadi, buffer dengan pH sekitar 7, maka kita harus memilih nilai Ka yang tidak jauh dari 7. Seperti itu. Yang tidak jauh dari 7, 10⁻³ 3, 10⁻⁸, atau 10⁻13, maka yang akan kita pilih adalah 10⁻8. Kebetulan itu adalah nilai Ka2. Seperti itu. Namun cara ini juga cara ini, jadi 2 cara ini harusnya bertemu. Jadi akan menghasilkan komponen yang sama seperti itu. Namun lebih baik kita menggunakan cara yang pertama yang lebih tepat, yaitu apabila kita sudah jelas dalam soal dikatakan bahwa akan digunakan H2PO4 dan HPO4, sehingga kita ionkan terlebih dahulu. Lalu dari komponen asam dan basa konjugasinya itu kita akan memilih nilai Ka mana yang akan dipilih sesuai dengan buffer yang akan kita gunakan. Seperti itu. Walaupun hal itu juga tidak boleh
terlalu jauh dari nilai pH-nya supaya mendapatkan buffer yang optimal. Sehingga buffer Ka1, karena Ka1 nilainya adalah 10 pangkat min 3. 7,1 10 pangkat min 3. Sehingga buffer yang terbuat dari H3PO4 dan H2PO4 min adalah buffer dengan nilai pH yang tidak jauh dari 3. 2 sampai 4. Nah, sedangkan untuk nilai Ka3 ini adalah dengan nilai Ka 10 pangkat min 13. 4,8 10 pangkat min 13. Sehingga buffer dengan HPO42- sebagai asam dan PO43- sebagai basa konjugasinya, ini adalah buffer yang paling optimal dengan pH sekitar 13, yaitu dari 12 sampai 14. Seperti itu. Jadi, kita bisa mencocokkan dari nilai Ka dengan pH optimal yang didukung oleh buffer. Sebab buffer adalah menyangga pH. Ketika buffer menyangga pH, maka kekuatan menyangganya itu harus optimal. Ya. Optimal akan kita pilih pH optimal, buffer itu akan menyangga, akan dipilih berdasarkan nilai Ka-nya. Untuk Ka2 tadi 6,3 10 pangkat min 8 ya. Ini adalah 6,3 10 pangkat min 8, sehingga pH maksimalnya adalah dari 7 hingga 9. Dari 12 hingga 14, dari 2 hingga 4. pH maksimalnya seperti itu. Jadi dari pKa, nilai pH-nya adalah dekat dengan nilai pKa. Sebenarnya pH optimal itu adalah sama dengan pKa plus minus 1. Ini adalah untuk mencari pH buffer optimal, seperti itu. Namun cukup kita lihat pangkatnya aja. Kalau 10 pangkat min 3 ya udah, berarti pH-nya dari 2 sampai 4. Kalau 10 pangkat min 8 berarti pH-nya dari 7 sampai 9. Kalau nanti 10 pangkat min 13 ya sudah dari 12 sampai 14. Sehingga kurang optimal kalau pH yang terbentuk dari HPO42- dan PO43- kita gunakan pada rentang yang asam. Mereka adalah pH buffer yang cenderung basa. Demikian juga kalau kita punya asam fosfat dengan H2PO4- kurang optimal apabila kita gunakan pada pH basa, seperti itu. Sedangkan untuk rentang pH netral, agak sedikit asam lemah dan agak sedikit basa lemah, kita akan gunakan H2PO4- dan HPO42- dari nilai Ka-nya. Dari sini, apabila pH yang ingin kita dapatkan adalah 7, maka H plusnya adalah 10 pangkat min 7. Karena Ka2 adalah 6,3 10 pangkat min 8, maka berapakah perbandingan dari asam lemah, yaitu si H2PO4- kita anggap A, dan basa konjugasinya, yaitu HPO42-. Dari sini kita bisa tahu bahwa asam konjugasi perbasanya adalah 10 kita banding dengan 6,3. Seperti itu. Dari hasil perhitungan apabila kita membagi 10 dengan 6,3 itu adalah 1,6. Nilainya adalah sekitar 1,6. 1,6 apabila kita cari di antara A, B, C, D, dan E, nilai yang paling dekat dengan 1,6 yaitu 8:5. Jadi kita mencampurkan antara H2PO4- dan HPO42- dengan perbandingan 8:5, maka kita akan mendapatkan buffer yang optimal yang akan menyangga pada pH sekitar 7. Seperti itu. Bagaimana dengan soal nomor 22? Di soal nomor 22 ini juga adalah konsep dari buffer. Kenapa? Karena di sini kita memiliki NH3 yang dicampur dengan NH4Cl. Kita tahu bahwa NH3 dengan nilai Kb, NH3 ini adalah basa lemah.
NH4Cl dengan nilai NH4 plusnya dengan H yang lebih 1, maka dia akan menjadi asam konjugasi dari NH3. Apabila kita mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya, kita akan mendapatkan buffer yang bersifat basa. Nah, sama di sini. Kita akan mendapatkan buffer yang optimal apabila pOH-nya sekitar 5. pOH sekitar 5 berarti akan mendapatkan buffer yang maksimal ketika pH-nya itu adalah 9. Seperti itu. Namun, itu kan hanya rancangan ya, rancangannya. Jadi pH optimalnya adalah pH 9. Masalahnya yang jadi permasalahan 9 ada 3 pilihan jawaban, A, B, atau C. Jadi kita harus menghitung nilai tepatnya gitu loh. Menghitung nilai tepatnya dengan cara untuk NH3 4,48 liter kondisi STP kita bisa mendapat jumlah mol. Molnya kita tinggal membagi liter, kita bagi dengan 22,4 sehingga kita akan mendapatkan 0,2 mol. Nah, hal yang sama untuk NH4Cl 1:1 ya dengan NH4 plusnya. Karena koefisiennya 1, indeksnya 1:1. Sehingga mol dari NH4Cl adalah kita tinggal membagi 10,7 gram, kita bagi dengan MR dari NH4Cl, yaitu 53,5, yaitu 0,2 mol. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus buffer basa, OH- KB, basa dibagi dengan asam konjugasinya, yaitu NH4+. Karena nilai KB-nya di sini adalah 2 kali 10⁻⁵, nilai NH3-nya di sini adalah 0,2, maksud saya yang di sini, NH4+-nya adalah 0,2 mol 1:1, maka di sini adalah 0,2. Apabila nanti senyawanya adalah NH42SO4, maka kita harus kalikan 2. Seperti itu. Sehingga dengan melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan OH-nya 2/10⁻⁵, maka nilai pOH adalah 5 min log 2, pH adalah 9, kita tambah dengan log 2. Seperti itu. Sehingga nilai tepat dari pH ketika kedua molnya dicampur adalah yang A. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk perhitungan buffer, karena telah dicampur, yang kita masukkan cukup mol saja. Kita tidak perlu memasukkan konsentrasi, karena volumenya akan menjadi sama. Untuk soal nomor 23, ini bicara mengenai logam yang berisi merkuri, Hg, perak, Ag, Sn5, dan CuPt. Di antara semua logam-logam ini, logam-logam penyusun amalgam ini, tidak semua logam ini bereaksi dengan HCl. Mayoritas justru tidak bereaksi dengan HCl. Kenapa HCl? Karena amalgam yang terdiri dari Hg, Ag, Sn, Cu, dan Pt ini kemudian dilarutkan dalam HCl. Padahal tidak semua logam bereaksi dengan HCl. Ada 5 logam, yaitu Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Ini adalah yang kita sebut sebagai logam mulia. Logam mulia, logam yang sangat stabil dengan potensial reduksi besar, positif. Padahal hidrogen H+, potensial reduksinya adalah persis di 0. Sehingga mereka adalah logam-logam yang tidak mau mengalami reaksi oksidasi apabila bertemu dengan HCl. Intinya dari soal ini adalah apabila ada Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au, ini adalah logam-logam yang tidak bereaksi dengan asam-asam biasa seperti HCl atau H2SO4 encer. Jadi ketika 5 logam ini direaksikan dengan HCl atau H2SO4 encer, tidak akan menghasilkan reaksi. Seperti itu. Berbeda cerita dengan timah. Timah adalah logam biasa, bukan logam mulia. Ya.
Kalau mereka semua kita sebut sebagai logam mulia. Nah, kalau Sn bukan merupakan logam mulia, sehingga Sn akan menghasilkan reaksi dengan HCl. Sebagai pengingat, Sn dan Pb memiliki dua buah bilangan oksidasi, plus 2 dan plus 4. Sebagai peraturan, apabila logam bereaksi dengan asam seperti HCl, asam biasa, kita sebutnya adalah asam non-oksidator. Ini adalah golongan asam non-oksidator. Secara stoikiometri, asam terbagi menjadi dua, asam non-oksidator dan asam oksidator. HCl dan H2SO4 encer adalah asam yang tergolong dari asam non-oksidator. Asam non-oksidator ini hanya mau bereaksi dengan logam-logam di sebelah kiri Cu dalam deret volta. Jadi, semua logam bereaksi dengan asam non-oksidator, kecuali Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Ini adalah asam non-oksidator. Kita di sini kita fokuskan pada reaksi ini terlebih dahulu ya. Jadi logam dengan asam non-oksidator akan menghasilkan logam valensi rendah dalam kurung O, kita tambahkan dengan gas hidrogen. Karena Sn sama dengan Pb adalah plus 2 dan plus 4, sehingga ketika menjadi, maksud saya ini adalah garam O, garam valensi rendah. Garam valensi rendah. Jadi bukan logam O ya, tapi garam O, garam valensi rendah. Garam apa? Yaitu garam Cl, SnCl2. Kenapa kita gunakan SnCl2 bukan SnCl4? Karena ini merupakan aturan dari reaksi dengan asam non-oksidator. Jadi asam yang dihasilkan adalah asam dengan valensi yang rendah, bukan SnCl4. Seperti itu. Ketika dia menjadi H2, maka stoikiometrinya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 1. Seperti itu. Kemudian, untuk HCl, karena kita memiliki 200 mili 0,2 molar, artinya di sini kita memiliki 0,04 mol. Untuk Sn, satu-satunya logam yang bereaksi adalah 9% dari 10 gram. Artinya di sini kita memiliki 0,9 kita kalikan dengan 0,09 kita kalikan dengan 10. Berarti di sini kita memiliki 0,9 gram. Nah, karena di sini AR-nya itu adalah 119, sehingga kita akan mendapatkan 0,00756 atau 0,00756 atau 7,56 kita kali dengan 10 pangkat min 3 mol. Ini adalah dalam mula-mula. Jadi untuk mendapatkan mol dari molaritas kita cukup mengalihkan mili dengan molarnya. Tapi kalau kita memiliki gram, maka kita harus bagi dengan MR-nya, seperti itu. 0,9 didapat dari 9% dari 10 gram sampel. 9% dari 10 gram sampel, ya berarti itu adalah 0,9 gram dari Sn, seperti itu. Kemudian kita harus mencari pembatasnya. Dari sini pembatas kita sudah tahu yang nilainya lebih kecil kita bagikan dengan koefisiennya pasti Sn. Sehingga nanti di sini yang akan habis adalah Sn-nya 0,00756. Lalu kita kalikan dengan di sini adalah 2, sekitar 0,015 mol. Maka kita akan mendapatkan 0,025 mol. Nah, ini adalah HCl yang tersisa. HCl yang tersisa, sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasi H+-nya, yaitu 0,025 mol, kita bagi dengan volumenya, yaitu 200 mili,
0,2 liter, maka kita akan mendapat 0,125 molar. Sehingga pH-nya adalah 1 min log dari 1,25. Sehingga pilihan jawaban jatuh pada B. Ya, jadi di sini kita menggunakan reaksi pembatas, di mana yang menjadi reaksi pembatasnya ini adalah SN, sebab nilainya jauh lebih kecil daripada HCl. Ya, jauh lebih kecil dari HCl. Sebab untuk HCl pun kalau kita bagikan dengan 2, nilainya 0,04 mol, kita bagikan 2 masih 0,02 mol. Ini nilainya masih besar, seperti itu. Sehingga tetap yang akan menjadi pembatas adalah SN, yang nilainya jauh lebih kecil. Karena 0,00756 kita bagikan 1 kan tidak berubah angkanya, seperti itu. Melanjutkan untuk soal nomor 24. Untuk soal nomor 24 di sini kebetulan kita mencari garam yang akan larut. Garam yang akan larut kita akan gunakan Kic. Kita akan mencari nilai dari Kic, di mana apabila larut, apabila Kic-nya lebih kecil dari KSP. Apabila Kic-nya lebih besar dari KSP, maka garam tersebut pasti akan larut. Maksud saya mengendap. Ya, kalau Kic-nya lebih besar dari KSP, garam tersebut akan mengendap. Tapi kalau yang diminta adalah garam yang larut, maka yang kita pilih adalah Kic yang lebih kecil dari KSP-nya. Untungnya di sini meskipun kita memiliki 5 macam garam, pada dasarnya 5 macam garam ini adalah 5 macam garam yang memiliki volume dan molaritas yang sama. Jadi sama-sama 200 mili 0,02 molar, seperti itu. Jadi kita bisa katakan bahwa Ag plusnya adalah 200 mili 0,5 molar. Nah, anion-anionnya, anion yang dimasukkan juga sama, 200 mili 0,5 molar. Nah, dalam perhitungan Kic rumusnya sama dengan KSP, sehingga kita bisa melakukan apple to apple. Ya kan? Sehingga dari sini kita tinggal menggolongkan saja. Contoh misalnya untuk Ag dan Br. Ag dan Br itu untuk nilai Kic-nya kita tinggal mengalihkan Ag plus kita kalikan dengan Br min. Ini adalah Ag plus setelah diencerkan. Jadi konsentrasi yang kita masukkan bukan 0,02, melainkan kita boleh menggunakan rumus V1M1, V2M2. Yang kita masukkan adalah setelah pengenceran, molaritas setelah pengenceran, yaitu V1 kita bagi dengan V2, kita kalikan M1. Untuk Ag plus, V1-nya adalah 200, V2-nya adalah volume total, 200 tambah 200, 400. Kita kalikan dengan konsentrasinya 0,5. Hal yang sama kita lakukan untuk Br min. 200 kita bagi dengan 400, kita kalikan dengan 0,5. Seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa 10 pangkat di sini adalah min 1, kita kalikan dengan 10. Sorry, ini bukan 0,5 ya. Mohon maaf, ini 200 mili 0,02. 200 mili 0,02. Jadi ini adalah 0,02. Ini juga sama 0,02. 0,02, sehingga dari sini yang akan kita dapatkan adalah 10 pangkat min 2, bukan 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2, maka kita akan mendapatkan 10 pangkat min 4. Nah, kita mendapatkan nilai 10 pangkat min 4, untuk AgBr kita cocokkan dengan KSP dari AgBr. Ternyata nilainya jauh lebih besar dari KSP-nya AgBr, yaitu 10 pangkat min 3. Jadi Kic jauh lebih besar dari
KSP AGBR. Sehingga untuk kondisi ini AGBR akan mengendap. Seperti itu. Hal yang sama juga kita bisa lakukan adalah untuk garam yang lain. Seperti itu. Katakanlah kita mau melakukan perhitungan adalah untuk garam yang valensinya adalah 3. Karena maksud saya anionnya 3 min. Ya, karena baik anion yang 1 min dan anion yang 3 min hanya ada masing-masing satu contoh. Seperti itu. Jadi AGBR dan Ag3PO4. Jadi di sini Ag plus kita pangkatkan dengan 3 karena kita pangkatkan dengan koefisiennya. Ag3PO4 otomatis Ag plusnya akan kita pangkatkan 3 dalam KSP. Sehingga karena konsentrasinya sama dan kita sudah menghitung di sini bahwa Ag plusnya itu adalah 10 pangkat min 2. PO4 3 minnya juga sama, yaitu 10 pangkat min 2. Sehingga yang akan kita dapatkan adalah 10 pangkat min 2 pangkat 4, yaitu 10 pangkat min 8. Kita bandingkan dengan KSP dari Ag3PO4, ternyata jauh lebih besar. Sehingga Ag3PO4 sama seperti dengan AGBR adalah 2 garam yang mengendap pada kondisi tersebut. Ya, jadi yang kita masukkan ke dalam Ag plus, BR min, Ag plus pangkat 3, PO4 3 min adalah molaritas setelah mengalami pengenceran yang kita hitung dengan rumus V1 per V2 kita kalikan dengan M1. Itu volumenya 200, kita bagi dengan volume total 400, lalu kita kalikan dengan M1-nya masing-masing, yaitu sama-sama 0,02, seperti itu. Nah, untuk garam yang anion yang 2 min ternyata terdapat 3. Ada 3 kandidat di sini. S2 min, CrO4 2 min, dan SO4 2 min. Sehingga kita bisa menghitungnya juga 1 kali. Cukup 1 kali saja. Seperti itu. Jadi kita katakanlah Ag plusnya pangkat 2, X2 min, di mana X2 min ini adalah perwakilan dari sulfida S2 min, kromat CrO4 2 min, dan sulfat SO4 2 min. Karena Ag plus sudah kita hitung, ini adalah 10 pangkat min 2. X2 minnya semua anionnya sama, 200 mili, 0,02 molar, sehingga kita sudah lakukan perhitungan dalam BR, yang kita masukkan adalah 10 pangkat min 2, sehingga kita akan mendapatkan 10 pangkat min 2 pangkat 3, berarti min 6. Apabila kita bandingkan dengan Ag2S, ternyata jauh lebih besar dari KSP Ag2S. Sehingga Ag2S itu adalah garam yang mengendap. Seperti itu. Bagaimana dengan Ag2CrO4? Ag2CrO4. Ternyata Ag2CrO4 10 pangkat min 5. Jadi Kc-nya 10 pangkat min 6 itu adalah lebih kecil. Sehingga Ag2CrO4 ini adalah garam yang larut. Hal yang sama untuk Ag2SO4. Ag2SO4 ternyata 10 pangkat min 5 juga. Seperti itu. Sehingga Ag2SO4 untuk nilai Kc-nya 10 pangkat min 6 adalah garam yang larut. Seperti itu. Nah, dari sini pilihan jawaban akan jatuh kepada E. Ag2CrO4 dan Ag2SO4. Jadi pada perhitungan kali ini nilai Ag plus dan nilai anionnya sama. Yang membedakan adalah pangkat dari si Ag plus tersebut yang akan menghasilkan nilai Kc sama di tiap jenisnya. Jadi untuk yang 2 min nilai Kc-nya sama, untuk yang 3 min di sini sama, untuk yang min 1 di sini nilainya kebetulan adalah sama. Jadi kita hitung secara terpisah, namun dalam terpisahnya itu merupakan satu nilai Kc yang sama, sehingga kita tinggal
cukup menghitung satu kali saja. Tidak perlu kita melakukan perhitungan sebanyak garamnya. Kecuali apabila 5 garam tersebut memiliki konsentrasi yang berbeda-beda juga. Maka kita harus melakukan perhitungan sebanyak garam yang diberikan. Katakanlah ada 5 garam yang berbeda dengan konsentrasi dan molaritas yang berbeda, sehingga kita juga harus melakukan 5 perhitungan yang berbeda dari nilai KC dan kita bandingkan dengan KSP-nya masing-masing. Ya. Yang menjadi konsep dasarnya adalah yang kita masukkan ke dalam nilai KC adalah konsentrasi setelah mengalami pengenceran. Sehingga tidak boleh serta-merta kita masukkan nilai 0,02 molar. Melainkan yang kita masukkan adalah 0,01 molar karena telah mengalami pengenceran. Seperti itu. Sebanyak ini adalah pengencerannya menjadi dari 0,02 menjadi 0,01. Berarti diencerkan 50% ya. 50% seperti itu. Ini untuk soal nomor 24, selanjutnya adalah nomor 25. Untuk soal nomor 25, di sini kita memiliki stalagmit, di mana stalagmit mineral yang dominan dalam pembentukan stalagmit adalah kalsit, di mana kalsit tersebut adalah kalsium karbonat. Jadi, kita bisa katakan bahwa yang dibicarakan adalah CaCO3. Namun CaCO3 adalah garam yang sukar larut dengan KSP 3,6 10 pangkat min 9. Jadi Ca2+, CO3 2 min, nilai KSP-nya adalah 3,6 10 pangkat min 9. Apabila dilarutkan dalam 100 ml air murni, berapakah persentase ion Ca2+ yang larut dibandingkan terhadap Ca2+ yang terkandung dalam stalagmit tersebut? Maka konsepnya adalah kita harus mencari terlebih dahulu berapakah ion Ca2+ yang larut dengan cara mencari nilai kelarutannya. Karena termasuk golongan elektrolit biner, 1 dengan 1 kita tambahkan menjadi 2, sehingga ini adalah elektrolit biner. Untuk mencari S, kita tinggal mengakarkan dari nilai KSP-nya. Sehingga nilai kelarutannya adalah 6 kita kali 10 pangkat min 5 molar. Nilai kelarutan dari KSP-nya itu adalah kita mendapatkan dalam bentuk molaritas. Apabila terjadi dalam 100 mili air murni, 0,1 liter, berarti bisa kita pastikan mol dari CaCO3 yang terlarut itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6 molar. Seperti itu. Dan mol CaCO3 yang terlarut itu sama dengan mol dari Ca2+. Hal ini karena kelarutan jalannya sesuai dengan koefisien. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa apabila CaCO3 itu adalah S, maka Ca2+-nya juga S, CO3 2 min juga S. Seperti itu. Jadi dengan mencari nilai 6 kali 10 pangkat min 5 molarnya, itu sama saja dengan kita sudah mendapatkan nilai Ca2+ yang terlarut. Seperti itu. Berapakah molnya? Maka molnya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan jumlah ion Ca2+ yang terdapat dalam stalagmit? Ya, kita ingat bahwa untuk stalagmit sendiri yang terdapat dalam 10 gram stalagmit, kita anggap bahwa dalam 10 gram stalagmit ini adalah terdiri dari CaCO3. Berarti kita mencari Ca yang terdapat dalam CaCO3. Kita bisa menggunakan hukum Pros. AR-nya Ca yang ditanya, kita bagi dengan MR yang diketahui, kita kali dengan
massa dari stalagmit. Seperti itu. Massa dari stalagmit. 40 kita bagi dengan 100, kita kalikan dengan 10. Sehingga kita memiliki 4 gram Ca. 4 gram Ca, maka mol Ca yang terdapat dalam stalagmit adalah 4 dibagi dengan 40, yaitu 0,1 mol. Dalam 0,1 mol Ca hanya 6 kali 10 pangkat min 6 yang larut. Sehingga sisanya tidak larut. Jadi yang larut hanya sedikit. Seperti itu. Sehingga bisa kita cari persentasenya menggunakan rumus persen Ca yang larut itu adalah mol Ca yang larut kita bagi dengan mol Ca yang terdapat dalam stalagmit kita kalikan dengan 100%. Sehingga di sini adalah 6 kali 10 pangkat min 6, kita bagi 0,1, kita kali dengan 100%. Maka 6 kali 10 pangkat min 6, kita kali dengan 1000, maka 0,006%. Jadi hanya 0,006% dari Ca yang larut dalam stalagmit. Sehingga untuk soal nomor 25, pilihan jawaban akan jatuh pada pilihan jawaban B. Ya. Di sini yang penting adalah untuk mencari kelarutan, kita harus mengetahui bahwa elektrolit tersebut apakah tergolong biner, atau dia tergolong terner, ataukah dia tergolong kuaterner, seperti itu. Dan dari sini juga kita tahu bahwa kelarutan yang didapat dari KSP, satuan yang akan kita dapatkan adalah molaritas. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan mol, atau nanti kita mau rubah ke massa, harus kita kali dengan liter larutannya, yaitu 100 mili, 0,1 liter. Fakta yang kedua, untuk mendapatkan massa unsur dalam suatu senyawa, kita bisa menggunakan perbandingan AR dan MR-nya. Jadi untuk mencari massa Ca yang terdapat dalam CaCO3, kita membagi, membagi ArCa yang ditanya kita bagi dengan MR yang diketahui, MrCaCO3, karena di sini stalagmit dianggap mengandung CaCO3. ArCa kita bagi dengan MrCaCO3, kita kalikan dengan massa dari stalagmit, yaitu 10 gram. Setelah kita mendapatkan gram dari massa tersebut, maka kita bisa merubahnya menjadi mol, yaitu kita bagi dengan AR. Sehingga persen Ca yang larut, kita tinggal membagi antara mol dari Ca yang kita dapatkan dari kelarutan, kita bagi dengan mol Ca yang terdapat dalam stalagmit, yang kita cari dari perbandingan AR dan MR, CaCO3. Seperti itu. Untuk soal nomor 26, di sini kita memiliki koloid, di mana koloid itu adalah campuran yang cenderung keruh. Jadi koloid itu tidak jernih, koloid itu cenderung keruh. Kenapa? Karena dalam koloid itu terdapat partikel-partikel yang lebih besar daripada larutan. Ya, partikelnya itu lebih besar, sehingga cenderung bersifat keruh. Kemudian terdapat efek tindal. Efek tindal adalah ketika sinar atau cahaya itu diteruskan ke dalam koloid, maka koloid akan menghamburkan cahaya tersebut. Seperti itu. Sehingga maksud saya harus ada penghamburan sinar. Penghamburan sinar dan larutan yang berwarna keruh terdapat pada nomor 2, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, yang menjadi perbedaan dari koloid juga koloid bersifat stabil. Jadi
sebelum disaring dan setelah disaring, koloid cenderung memiliki warna yang tidak berubah seperti itu. Jadi sehingga bisa kita katakan bahwa untuk koloid itu perubahan warnanya itu dia tidak berubah ya. Jadi pilihan jawabannya adalah 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5, sehingga pilihan jawabannya itu adalah yang E, 4 dan 5, seperti itu. Ya, walaupun yang 2 ini juga koloid. Ya, tapi ternyata 2 dipasangkan dengan 3. 3 bukan koloid. Untuk soal selanjutnya ini adalah mengenai sabun. Ada istilah mengenai emulgator. Emulgator adalah pembuat emulsi. Emulsi ini adalah koloid cair dalam cair. Paling mudah contoh dari emulgator itu adalah pembuat emulsi. Emulsi itu contoh yang paling sering kita lihat itu adalah susu ya. Susu itu sebenarnya adalah lemak dalam air, seperti itu. Di mana emulgator yang ada dalam susu itu kita sebutnya kasein, protein. Dia adalah golongan protein yang berfungsi sebagai emulsi, seperti itu. Nah, kemudian si sabun ini bisa menjadi pembuat emulsi juga, seperti itu. Mengapa? Karena salah satu syarat kita bisa membuat emulsi kalau 2 komponen yang tidak melarutkan bisa menjadi larut. Kan kita tahu bahwa minyak dan air itu tidak bisa bersatu, tidak bisa bercampur. Kenapa? Karena minyak itu bersifat nonpolar, banyak senyawa karbonnya. Air itu adalah bersifat polar, bersifat asimetris, memiliki PeB, perbedaan keelektronegatifan. Ya. Nah, sedangkan dalam sabun sendiri, sabun itu adalah senyawa karbon ya yang bisa kita gambarkan itu seperti dia itu adalah golongannya itu adalah golongan dari 3C yang mengikat O seperti ini. CH2H, di sini adalah H2, COR. Ini adalah golongan ester. Golongan ester dari asam lemak dan gliserol. Seperti itu. Ini adalah bagian dari sabun. Sabun secara tradisional kita bisa menggambarkan struktur kimianya adalah seperti ini. Di mana R-nya ini adalah R-nya ini adalah lemak. Ya, maksud saya ini adalah lemak maksud saya. Ini dia adalah lemak. Lemak. Dan kemudian apabila kita jadikan sabun, maka nanti dia akan menjadi gliserol ini adalah gliserol. Nah, kita tambahkan dengan asam lemak, yaitu RCO, di sini adalah O-, Na+. Di sini adalah CO, di sini adalah R. Nah, jadi ini adalah lemak dari golongan trialkylgliserida, seperti itu. Ini adalah gliserolnya. Gliserol itu adalah 1, 2, 3 propana triol. 1, 2, 3 propana triol. Nah, sederhananya sabun itu adalah sebelah sini. Jadi garam dari asam lemak. Garam natrium atau kalium ya. Garam natrium atau garam kalium dari asam lemak. Asam lemak adalah golongan asam karboksilat
yang berasal dari lemak seperti palmitat, stearat, oleat, linoleat, linolenat seperti itu. Atau dari katakanlah ada yang dari hewani, stearat, seperti stearat itu kan dari hewani ya. Kalau yang dari nabati itu biasanya adalah seperti minyak sayur itu kan palmitat ya. Kalau yang dari minyak gaji sapi atau ayam ya itu adalah biasanya stearat seperti itu. Walaupun banyak lagi contohnya ya asam-asam lemak ini. Nah, si asam-asam lemak ini R-nya ini adalah C yang sangat panjang seperti itu. C yang sangat panjang, sehingga di sini kalau kita mau persingkat, apabila kita mau ditanya bagaimana sih kita menggambar struktur sabun ya, yang paling sederhana menggambar struktur sabun, kita cukup ambil ini aja, ini kita ngomongnya sabun batang ya, sabun batang. Jadi cukup Na plus O min lalu C rangkap O R. Ini adalah sabun batang, sabun yang dibuat dengan lemak yang kita berikan NaOH seperti itu. Nah, di mana R-nya ini C rantai panjang, dia akan bersifat nonpolar. Nah, O- dengan Na plus bersifat polar, karena Na plus dan O- ini kan adalah senyawa ion ya, jadi bisa larut dalam air. Seperti itu. Sehingga sabun karena memiliki dua, istilahnya kepala dan ekor istilahnya ya, punya dua sudut gitu loh, sudut yang kepala dan yang ekor, yang kepalanya misalnya larut dalam air, ekornya larut dalam lemak seperti itu, sehingga bisa mengemulsikan minyak dalam air, sehingga kalau baju kita terkena minyak ya otomatis harus kita kucek dengan sabun atau deterjen. Deterjen juga memiliki struktur yang sama dengan ini, cuman istilahnya beda lagi. Mereka bilangnya adalah surfaktan ya, cuman mirip lah ya. Punya polar dan non polar, punya dua kepala seperti ini, sehingga kita bisa katakan bahwa yang namanya sabun itu bisa mencampurkan lemak dan air sehingga bisa dibersihkan, ya kan ya. Kalau sabun itu memiliki ujung ya yang dapat melarutkan minyak dan melarutkan air seperti itu, sehingga kita bisa katakan yang larut dalam air itu kita sebutnya itu adalah liofil ya, yang larut dalam air itu kita bisa bilangnya itu adalah liofil. Yang larut dalam minyak itu kita bisa sebutnya adalah liofob seperti itu ya. Jadi dua ini sebenarnya lio ini maksudnya pelarut ya, pelarutnya kan biasanya air. Jadi kalau dibilang liofil itu suka sama air gitu, liofob itu tidak suka sama air. Tidak suka sama air berarti dia adalah minyak, sukanya sama minyak. Jadi kita bisa katakan yang polar ini dia adalah bersifat liofil, suka dengan pelarut, berarti suka dengan air karena dia polar. Nah, yang non polar ini dia liofob, seperti itu, tidak suka dengan pelarut, tidak suka dengan air karena dia non polar, lebih suka dengan minyak. Sehingga karena sabun memiliki ujung liofil dan ujung liofob, sehingga dia bisa bertindak sebagai emulgator, membuat emulsi seperti itu. Melanjutkan untuk soal nomor 28, di sini pernyataan yang benar. Pembuatan koloid dengan cara menghaluskan zat kemudian mengadukan dalam medium. Nah, ini menghaluskan zat itu biasanya digerus biasanya, atau kita katakanlah cara fisika. Cara fisika dari molekul yang besar, contohnya suspensi menjadi koloid, itu adalah cara dispersi, bukan cara kondensasi.
Cara kondensasi itu adalah cara kimia, di mana kita membuat koloid dari molekul yang lebih kecil, yaitu dari larutan. Dari larutan menjadi koloid menggunakan reagen-reagen kimia, kita sebutnya adalah cara kondensasi. Tapi apabila kita menggunakan cara fisika, yaitu dari molekul yang besar, yaitu suspensi, menjadi koloid, dengan cara fisika, pengerusan, atau secara mekanik, maka itu kita sebutnya adalah cara dispersi. Untuk gerak zigzag partikel koloid yang dapat diamati dengan mikroskop, itu adalah gerak Brown. Penghamburan sinar oleh partikel koloid, kita sebutnya sebagai efek Tyndall. Gerak partikel koloid bermuatan karena medan listrik, ini yang kita sebut sebagai elektroforesis, bukan dialisis. Elektroforesis, bukan dialisis. Dialisis adalah ketika kita melewatkan koloid pada membran semi permeable, sehingga ion-ion pengganggu yang ada dalam koloid itu dibersihkan. Ya, cuci ginjal contohnya. Cuci ginjal kan kita menggunakan alat dialisator. Apa hemodialisis itu karena ginjal kita tidak bisa menyaring ion-ion pengganggu yang ada dalam darah. Pengendapan sistem koloid, koagulasi, penggumpalan. Pemisahan sistem koloid dari partikel molekul menggunakan selaput semi permeable itu tadi, ini adalah dialisis. Jadi antara D dan F itu terbalik. Jadi yang benar hanya B, C, dan E. Sehingga untuk nomor 28 pilihan jawaban adalah yang A. Untuk nomor 29 ini kita menghitung fraksi mol dari maksud saya menghitung kemolalan dari 0,05 fraksi mol. Ini adalah 1/20 ya. Di mana fraksi mol itu adalah molnya NaOH kita bagi dengan mol total. Kita bagi dengan mol air. Ini adalah fraksi mol dari NaOH, fraksi mol zat terlarut. Sehingga dari sini perbandingannya, apabila mol NaOH-nya kita anggap 1 mol, berarti mol airnya kita tinggal mengurangkan 20 dengan 1, 19 mol. Untuk mendapatkan nilai molalitas ya, kemolalan ya, bukan molaritas, mohon maaf. Jadi molalitas itu adalah gram terlarut kita bagi dengan mr, yaitu mol, 1000 kita bagi dengan gram pelarut. Gram per mr adalah mol, yaitu 1 mol NaOH. Gram pelarut yaitu 19 mol air kita kalikan dengan 18. Sehingga dengan melakukan perhitungan kita akan mendapatkan nilainya 2,92 molalitas. Maka pilihan jawaban adalah yang D. Untuk soal nomor 30, di sini kita memiliki garam CrX3. Garam CrX3 ini adalah garam terner karena pecah menjadi CrX2 maksud saya ya. Ini dia menjadi Cr2 plus ditambah dengan 2X min. Seperti itu. Ini adalah garam terner. Ya, ada 3 ion. Di sini dia ada 3 ion. Nah, kemudian si garam terner ini memiliki tekanan osmotik. I-nya itu adalah 0,26 atm. 0,26 atm. Pada suhu yang sama, ternyata kita memiliki fruktosa. Kita tahu ya, fruktosa itu adalah non-elektrolit, di mana nilai Pi dari fruktosa pada suhu yang sama adalah 0,25 atm. Nah,
dari sini sebenarnya kita bisa membandingkan saja, cukup membandingkan bahwa Pi itu adalah MRTI. Untuk CRX3, karena nilai Pi-nya adalah 0,26, molaritasnya adalah 0,1, RT nilai I yang harus kita cari. Kenapa? Karena kita mau mencari derajat ionisasi dari garam tersebut. Untuk fruktosa, nilai Pi-nya adalah 0,25. Dengan konsentrasi juga 0,25, RT I-nya 1, karena fruktosa adalah non-elektrolit. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai I-nya adalah 1. Karena keduanya dilakukan pada suhu yang sama, sedangkan R ini adalah tetapan gas ideal. Sehingga nilainya pasti sama. Ini kita coret karena Pi-nya fruktosa sama dengan molarnya. Sehingga dari sini kita bisa mendapat bahwa nilai I adalah 2,6. 1 plus N-1 alfa. Karena dia adalah golongan elektrolit terner, maka nilai N-nya adalah 3. Maka kita akan mendapat nilai alfanya adalah 0,8, yaitu 80%. Untuk soal nomor 31, di sini kita memiliki BaCl2. BaCl2 adalah terner, garam terner. Memiliki nilai N-nya adalah 3. Dilarutkan dalam 200 gram air. Karena terionisasi sempurna, maka kita anggap sebagai elektrolit kuat. Elektrolit kuat, N akan sama dengan I. Lalu kita memiliki larutan Y, ini adalah larutan X. Kita memiliki larutan Y yang dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit. Seperti itu. Nah, zat organik non-elektrolit ini berarti nilai I-nya adalah 1. Ya, jadi Y ini adalah zat organik non-elektrolit. Ini dengan nilai I adalah 1. Nilai I-nya dia adalah 1. Nah, kemudian dikatakan bahwa delta TBY adalah 2 kali delta TBX. Sehingga kita bisa nuliskan delta TBY sama dengan 2 kita kalikan delta TBX. Untuk Y sendiri, untuk delta TB-nya adalah molal, kita kali KB, kita kalikan dengan I. Molalnya adalah 15, kita bagi dengan MR, 1000, lalu kita bagikan dengan gram pelarut. Gram pelarutnya di sini adalah 1000 gram air. Kita kalikan KB, I-nya 1. Karena Y adalah zat organik non-elektrolit. 2, kita kalikan delta TB dari X, yaitu 4,16. Kita bagi dengan MR-nya 208, 1000, kita larutkan dalam 2000 gram air, kita kalikan lagi dengan KB, kita kalikan lagi dengan I-nya yaitu adalah 3. KB karena keduanya pelarutnya sama-sama air, maka nilai KB-nya akan sama. Seperti itu. Dengan melakukan perhitungan, maka di sini 0,02 habis. Di sini kita akan dapatkan 5, maka MR yang akan kita dapatkan di sini adalah 5, kita bagi dengan 0,02, 250. Sehingga pilihan jawaban adalah jatuh pada B.